Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ud pernah menganjurkan kepada umatnya untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala beberapa hal. Yang pertama adalah hendaknya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta hidayah. Yang kedua, meminta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, meminta iffah, dan yang keempat adalah al-ghina, meminta memiliki rasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Iffah selain memiliki arti rasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah, sehingga kita tidak mengharapkan pemberian atau pertolongan dari sesama makhluknya. Kita hanya meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bunyi hadis tersebut adalah an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu. Diceritakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoinya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal hina, rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi dengan kata lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita umatnya untuk selalu melangitkan doa-doa ini. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal hina, yang artinya secara harfiah adalah wallahu a'lam bishawab. Ya Allah, aku meminta kepadamu hidayah, ketakwaan, iffah, dan rasa cukup dengan apa yang telah Engkau berikan, sehingga tidak mengharapkan dari sesama makhlukmu ya Allah. Ini arti secara harfiahnya. Pertanyaannya adalah, kenapa kok harus Allahumma inna nas'alukal huda? Hidayah yang kita minta terlebih dahulu. Karena hidayah merupakan landasan bagi ketakwaan. Apa itu takwa? Takwa adalah imtisalu awamirillahi wajtinabun nawahi. Takwa adalah melaksanakan perintah-perintah Allah, apa yang Allah perintahkan kita laksanakan. Wajtinabun nawahi, dan meninggalkan, menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hal ini akan terasa berat untuk dilakukan, kecuali bagi orang-orang yang sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, permohonan yang pertama adalah Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, aku memohon kepadamu, berilah aku hidayah, sehingga bisa melaksanakan perintah-perintahmu dan menjauhi larangan-laranganmu. Itu adalah takwa. Jadi tanpa ada landasan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, akan sulit untuk mengamalkan perintah Allah di dalam ayat yang dikutip ketika kita mengkaji bab pertama, bab takwa ini. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hakikat dari ketakwaan. Itu akan sulit untuk sampai kepada itu, kecuali dengan bagi orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah rahasianya kenapa Nabi mengajari umatnya untuk meminta pertama hidayah dulu, baru kemudian at-tuqa, meminta ketakwaan, dengan hidayah sebagai pondasinya, sebagai landasannya. Ketika pondasinya sudah kuat, maka
dibangun di atasnya ketakwaan itu akan kokoh, tidak mudah goyah. Nah, berbicara dengan hakikat ketakwaan, apa itu hakikat ketakwaan? Yaitu menjalani perintah-perintah Allah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Tapi ini sulit sama sekali. Nah, makanya di ayat yang lain, ittaqullah itu adalah di dalam ayat yang sudah pernah kita baca, fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah dengan semampunya. Nah, namun demikian, kalau tidak salah maqal dari Umar bin Abdul Aziz, laisa taqwallahi bisaumin nahari wala biqiyamil laili. Bertakwa kepada Allah itu tidak dengan berpuasa di siang hari, atau siang harinya tidak berpuasa tapi diganti malam harinya berqiyamul lail. Watakhliti bainahuma, juga tidak dengan melakukan kedua-duanya, siangnya puasa, malamnya qiyamul lail. Tidak. Walakinna taqwa, tetapi yang dinamakan ketakwaan itu adalah ketika kita mampu untuk apa? Untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan pada saat yang sama menjauhi larangan-larangannya. Nah, melakukan hal seperti ini akan sangat mudah ketika kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah rahasianya. Kenapa kok harus? Yang pertama adalah Allahumma inni as'alukal huda, meminta hidayah terlebih dahulu. Kemudian apa itu yang mana? Wal afafa, meminta al-iffah. Al-iffah itu di dalam syarah Riyadhus Shalihin diartikan al-iffah huwa at-tanazzuhu, ay at-tanazzuhu amma la yubahu wal qaffu anhu. Menjauhi dari hal-hal yang tidak diperbolehkan. Menghindari, jangan sampai kita melakukan apa-apa yang tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai apalagi yang diharamkan, yang dimakruhkan saja itu harus dihindari. Kemudian al-ghina, yang dinamakan dengan al-ghina adalah ayhinan nafsi wal ikhtina 'anin nas wa amma fi aidihim. Hinan nafsi, hati kita, kejiwaan kita itu sudah merasa tentram, merasa tenang dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Kita tidak berharap pertolongan kepada sesama manusia, apalagi mengharapkan apa yang menjadi milik orang lain, yang kemudian menghalalkan segala macam cara untuk merebutnya. Itu tidak, itu bukan ajaran Nabi. Ajaran Nabi adalah al-ghina. Kita hanya cukup, merasa cukup dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Oleh karena itu, marilah kita mendawamkan, menjadikan doa yang diajarkan Nabi ini, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, sebagai wirid harian kita setiap habis sholat maktubah ataupun dalam waktu yang senggang, di sela-sela kerja, di sela-sela belajar, kita langitkan doa ini. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Semoga kita semua termasuk dari hamba Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita merasa sangat ringan sekali untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya, dan kita juga termasuk orang yang memiliki sifat iffah dan sifat hina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.